Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, pujian, dan hormat kami naikkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, karena kasih-Mu, penyertaan-Mu yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Hari ini Kau berikan hari yang baru buat kami. Kami percaya Tuhan ada maksud terbaik yang Kau berikan buat kami. Untuk itu Tuhan tuntun kami Tuhan melalui firman-Mu, agar kami boleh melangkah di hari ini berbicara dan mengambil segala keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apalah arti sebuah nama? Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 16 ayat 16 sampai 18 yang mengatakan. Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kita buka lagi dari Markus 3 ayat 16 yang mengatakan, dan ia menetapkan 12 orang. Simon yang diberinya nama Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Ketika seorang anak lahir ke dunia ini, pastilah kedua orang tuanya memiliki harapan bahwa anak yang baru lahir tersebut akan menjadi seseorang yang sukses, yang dapat dibanggakan di masa depan. Oleh karena itu, tidak jarang orang tua memberikan nama kepada anak-anaknya dengan makna yang mencerminkan pengharapan mereka bagi diri anak tersebut. Tidak hanya kepada anak saja, terkadang kita juga ketika membuka usaha atau toko atau tempat usaha yang baru, kita juga memilih nama yang baik. Sebutlah seperti usaha Makmur Jaya, Berkat Jaya, dan sebagainya, dengan harapan bahwa kemakmuran dan kejayaan serta berkat akan diperoleh lewat tempat usaha yang baru tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Di dalam Alkitab banyak sekali pemberian nama anak atau suatu tempat yang berisi pengharapan besar bagi suatu hal. Seperti contoh, Yakub. Yakub bermimpi melihat Tuhan atau malaikat Tuhan turun naik dari langit. Lalu Yakub menamai tempat itu Betel, yang artinya rumah Tuhan. Kita bisa juga melihat pemberian nama Yusuf. Yusuf berarti Tuhan akan menambahkan anak yang lain. Hal ini sesuai dengan harapan Rahel ibunya, yaitu ingin melahirkan anak lagi. Kita juga bisa melihat tokoh Raja Daud yang memiliki arti nama yang dikasihi. Terbukti karena memang Daud adalah figur yang dikasihi oleh Tuhan dan oleh bangsanya yang dipimpinnya. Ada tokoh seperti Naomi yang namanya berarti kegembiraan. Naomi sempat berniat untuk mengganti namanya menjadi Marah yang artinya pahit. Karena hidup yang dia alami. Terus penderitaan hidup yang terus menerus. Namun pada akhirnya lewat Naomi lah Ruth dapat menemukan kegembiraan karena dapat menikah dengan Boas. Nama Ruth sendiri berarti persahabatan. Dan Boas berarti ketangkasan dan keuletan. Ruth memang pribadi yang sangat bersahabat, ramah, dan setia. Sedangkan Boas adalah seorang pengusaha
yang tangkas dan pekerja keras, serta takut Tuhan. Lalu ada juga yang menjadi pahlawan bangsa Israel yang mengalahkan Midian. Ia seorang hakim. Dia adalah Gideon. Gideon berarti pahlawan yang tangguh. Di perjanjian baru, Bapak Ibu, murid yang namanya diubah oleh Yesus, yang awalnya bernama Simon, yang kemudian dinamai oleh Yesus menjadi Petrus. Nama Petrus berarti batu karang. Kekokohan Petrus di dalam hidupnya, si batu karang ini terbukti setelah ia dikuasai oleh Roh Kudus. Dia memberitakan firman Tuhan dengan sangat militan. Yang paling penting arti nama Yesus sendiri, yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Dan seperti kita ketahui, kedatangan Yesus ke dunia memang membawa keselamatan kepada semua umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, pengharapan yang terkandung dalam sebuah nama dapat betul-betul terjadi. Di dalam tokoh-tokoh Alkitab tadi, nama itu sangatlah penting. Jika Anda adalah orang tua yang saat ini sedang menantikan kelahiran anak Anda, pilihlah nama yang terbaik bagi anak Anda yang disertai dengan doa dan pengharapan besar buat mereka kelak. Atau jika Anda hendak memulai usaha atau pekerjaan yang membutuhkan sebuah nama, pilihlah nama yang mengandung harapan akan keberhasilan dan kesuksesan dan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan anggap remeh pemilihan sebuah nama untuk hal apapun, karena di dalam sebuah nama juga terdapat harapan, iman, dan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku mengerti betapa pentingnya arti sebuah nama. Bantulah aku dapat memberikan nama yang terbaik bagi apapun yang perlu diberikan nama. Jika itu melekat dalam hatiku, nama, pengharapan, dan doa itu, biarlah aku juga Tuhan dimampukan untuk mewujudkannya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Janganlah katakan apalah arti sebuah nama. Karena sebuah nama dapat berisi pengharapan, iman, dan doa-doa. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.